Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, syukurillah, wassalatu wassalamu ala wassabi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah, ma ba'du. Al-Mukarramun para Ustaz dan Guru Tuan Imam yang berbahagia tanpa kerusi suara dan salat kuasanya, muslimin dan tuan dan sekalian yang dimuliakan Allah Ta'ala, syukur alhamdulillah hari yang berbahagia ini kita dapat bersua. Dan saya mendadak diminta oleh karena Pak Imamnya lambat, tak apa, insyaallah mengisi setengah jam ini insyaallah dan sekalian untuk manfaatnya sebaik-baiknya. Karena sebenarnya sudah sering kita sebutkan dalam pengajian biasa, kalau tuan dan sekalian menghadiri majelis taklim seumpama begini ini, setidak-tidaknya ada lima golongan yang tuan-tuan gembirakan. Ini yang harus menjadi milik kita menjadi semangat lebih, karena tidak percuma yang kita lakukan bukan memberi kebahagiaan pada lima golongan. Lima golongan itu pertama diri kita sendiri, karena seluruh anggota badan dari ujung rambut sampai ujung kaki itu akan merasa gembira, karena nanti tatkala kita di alam barzah, mulut ini dikunci, tangan yang berbicara, kaki yang menyaksikan terhadap apa yang mereka lakukan. Itu daripada firman Allah surat Yasin ayat 65. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Ritaniah dan syabas tuan-tuan sekalian rajin menghadapi majelis taklim. Kedua yang kita gembirakan adalah ibu bapak kita. Mak bapak kita kalau sudah meninggal dunia tuan sekalian, dari surah ini langsung sekarang dikirim ke kubur masing-masing. Di mana saja mereka dikuburkan, dia akan merasa gembira bahwa putra-putrinya atau cucu-cicitnya adalah mengirim kepada mereka. Yang ketiga, mengembirakan ECG surah atau ECG masjid, karena aktiviti yang dilakukan mendapatkan sambutan atau respon, dan mereka akan mendapat poin daripada langkah yang kita lakukan. Setiap orang yang datang ke masjid atau ke surah atau datang pengajian, sebenarnya sabda Rasulullah SAW, man salaka tariqan yaltamisu bihi ilman fa huwa fi sabilil hadarjah. Sesiapa yang keluar daripada rumahnya untuk mencari ilmu adalah sabilillah sampai kita balik. Setiap satu langkah 10 kebaikan, setiap satu langkah yang sama 10 derajat, setiap langkah yang sama 10 dosa diampunkan. Luar biasa. Yang keempat, mengembirakan yang wakaf. Termasuk tuan-tuan setiap hari Jumat mewakafkan, memasukkan duit di kotak berjalan itu wakaf. Tuan-tuan akan mendapat, dan mereka yang wakafkan bangunan ini, kapet ini, ekon, kipas, semua akan mendapatkan. Dan yang terakhir, yang kelima, menggembirakan malaikat. Ada malaikat namanya Sayahin, yang tugasnya adalah selalu advances, selalu keliling seluruh dunia. Bila ada majelis taklim atau majelis zikir, dia turun. Begitu turun, dia akan WhatsApp dengan teman-temannya. Ini di surah An-Nur section 20 ada pengajian, terus mendadak datang, dan kehadiran mereka secepat kilat, lebih ramai daripada orang sekalian ini, seperti titik-titik di kapet ini malaikat. Digambarkan oleh Rasulullah SAW, apabila jarum jatuh tidak akan kena ke tanah, kena ke badan malaikat. Begitu ramai dan rapatnya, bukan hanya menghadiri, tapi mendoakan, ya Allah maafkan yang belajar, maafkan yang mengajar, ampunkan seluruh dosa-dosanya. Ya Allah maafkan yang belajar dan mengajar, ampunkan dosa-dosanya. Subhanallah, keluar dari surah habis dosa kita. Ini hadis sahih. Baik dan sekalian, hari ini saya akan membicarakan satu dialog yang begitu menarik sekali antara sahabat Rasulullah SAW, yaitu Sayyidina Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali, Khulafaur Rasyidin, dengan Rasulullah SAW. Ini tertera dalam kitab Nashihul Ibad oleh Ibnu Hajar Asqalani. Satu ketika setelah Nabi memberi tausiah atau ceramah begitu, semua selesai. Tinggal 4 sahabat ini, Sayyidina Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali radhiyallahu anhum. Terjadi dialog yang sangat menarik sekali. Bermula dari Sayyidina Abu Bakar. Ini maksudnya saja tuan ya. Ya Rasul, saya ingin tahu apa yang Tuhan sukai di dunia ini. Masya Allah. Jadi kesukaan Rasul apa di dunia ini? Nabi SAW menjawab, ya sahabat-sahabatku, yang saya sukai di dunia ini 3 perkara.
Pertama, wa qur'ani fi salat, yang menghibur hati saya adalah salat. Yang kedua, membela nasib wanita, membela nasib wanita. Dan yang ketiga, atib itu wangi-wangian, harum-haruman. Ini 3. Nanti saya ulang balik. Kemudian Sayyidina Abu Bakar mengatakan, sadaqta ya Rasul. Sayyidina Abu Bakar tulis Sayyidina Umar, ya Tuan Abu Bakar, apa yang kau sukai? Aku juga suka 3 perkara. Pertama, an-nadhuri wajah Rasulullah, saya suka memandang wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, wa infaqu mali Rasulullah, aku menafkahkan, membelanjakan harta bedaku ke jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang ketiga, saya mau salah satu di antara putriku menjadi istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abu Bakar. Kemudian kata Sayyidina Umar, sadaqta ya Abu Bakrin. Sayyidina Utsman pula tanya, engkau bagaimana ya Tuan Utsman? Ya Tuan Umar. Sayyidina Umar menjawab, aku juga suka 3 perkara. Pertama, al-amru bil ma'ruf, saya suka perintah yang ma'ruf. Yang kedua, an-nahyi 'anil munkar, mencegah kemungkaran. Dan yang ketiga, as-saubal khalqa, membela nasib rakyat, atau suka berpakaian yang sederhana. Itu Sayyidina Umar. Adapun Sayyidina Utsman, kesukaannya juga 3. Saya juga suka 3. Pertama, suka memberi makanan kepada yang lapar. Ini dermawan Sayyidina Utsman itu. Yang kedua, suka memberi pakaian kepada orang yang telanjang, orang yang tidak punya pakaian. Dan yang ketiga, membaca Al-Quranul Karim. 3. Terakhir, Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Sayyidina Ali bin Abi Thalib juga mengatakan, saya juga suka 3 perkara. Pertama, saya suka melayan tamu. Bila tamu datang saja kita layan, kita hormati. Kedua, saya suka berpuasa di musim panas. Dan ketiga, suka perang dengan pedang ciptaan saya sendiri. Subhanallah, tuan-tuan sekalian. Perbincangan ini ternyata dihadiri oleh Jibril atas perintah Allah Ta'ala, supaya Malaikat Jibril menghadiri dan menyampaikan apa kesukaan Allah kepada umatnya. Kemudian Malaikat Jibril menampakkan wajahnya bahwa laki-lakinya handsome sekali dan mengatakan, ya Rasul, Assalamualaikum, dan sahabat-sahabatku, saya sudah lama mendengar tuan-tuan sekalian perbincangan ini, dan saya diperintah Allah untuk menyampaikan hajat Allah, kesukaan di dunia ini kepada umatnya. Namun sebelum saya sampaikan kesukaan Allah, tolong Tuhan tanya dulu kepada saya, apa kesukaan saya? Nabi pun tersenyum dan mengatakan, ya Jibril, kau punya hobi juga ke? Punya kesukaan juga ke? Iya, saya juga punya 3. Pertama, saya suka memberi petunjuk kepada orang yang tersesat. Yang kedua, saya suka mendampingi orang yang suka takarrub kepada Allah SWT. Dan yang ketiga, saya suka membawa doanya orang yang teraniaya. Dan terakhir, dan ini kesukaan Allah kepada hambanya, luar biasa. Allah suka kepada hambanya juga 3 perkara. Pertama, badrul istita'ah, saya suka kepada hambaku yang penyerahan taatnya total, ya taatnya total, hanya kepada Allah, tidak berbelah bagi. Kedua, saya suka kepada hamba yang suka menangis ketika menyesali dosa-dosa yang telah dilakukan. Dan yang ketiga, saya suka hambaku yang sabar ketika menerima musibah. Oke Tuhan, sudah saya sampaikan satu persatu. Mari kita horekan sekedarnya. Baik, kita ulang kembali. Kesukaan Rasulullah SAW ada 3, Tuhan sekalian. Jadi andaikan kita mengikuti salah satu di antara 21 pelajaran pada hari tadi ini, luar biasa, itu sunnah. Baik, kesukaan Nabi pertama kali tadi dibolak-balik tak apa, atib, wangi-wangian atau harum-haruman. Harum atau wangi itu simbol kecantikan, simbol elegan, simbol kehebatan, simbol kecantikan, simbol kewibawaan, itu wangi. Oleh karena Rasulullah Allah SWT mengajarkan kepada kita supaya kita mengambil pakaian yang terbaik tatkala menghadap Allah. Buka Al-Quran itu, ketika masuk masjid kita berpakaian yang baik. Saya sarankan kepada teman-teman sekalian yang belum lah, yang sudah tania, cobalah dirubah. Kita harus ada satu perubahan. Tatkala kita menghadap Allah, jadikanlah
pakai jubah ke atau pakaian Melayu ke, tuan-tuan boleh simpan di kereta kan, di kereta. Jangan sampai pergi masjid itu sama aja dengan pergi mall, sama dengan pergi pasar. Akan menghadap agung saja, menghadap menteri saja, gayanya setengah mati, menghadap Allah sainai dewe. Ini lam yaktu walam yakcop. Nggak bisa begitu, nggak bisa diterima. Harus berbeda. Ini menghadap Allah. Kita menghadapi segala-galanya. Penyampaian, penampilan itu penting. Penampilan itu suatu perkara yang menjadi identiti seseorang. Baik. Satu. Kedua, Tuhan sekalian, kesukaan Nabi adalah membela nasib wanita. Wanita bagi Rasulullah SAW adalah sebagai sumber, sebagai penerus perjuangan. Yang melahirkan generasi itu adalah wanita. Kalau wanitanya baik, insya Allah akan menunjukkan generasi-generasi yang baik. Oleh karena itu teman-teman sekalian, kalau ingin melihat rumah tangga bahagia atau tidak, tengok ibunya. Tengok ibunya. Kalau ibunya solihah, insya Allah rumah tangganya bahagia. Tapi kalau ibunya tolihah, toleh, kehancuran pasti. Lambat atau cepat, yes or no, like or dislike, pro and kontra, pasti akan hancur. Karena wanita adalah tunjang, wanita ada tiang negara, wanita ada tiang agama, itu pasti. Oleh karena itu hati-hati Tuhan ya, waktu memilih wanita. Baik. Yang ketiga, Nabi suka waqada'ani fi sholat. Saya suka yang menghibur hati saya adalah sholat. Jadi tuan-tuan, sholat itu sebagai simbolik kehidupan manusia. Dalam sholat itu ada 4 unsur. Ada faktor berdiri, ada rukuk, ada sujud, ada duduk. Ini kehidupan manusia. Manusia suatu ketika berdiri, artinya sedang established, sedang bonafit, sedang popular, sedang glamour, sedang kondang kaloko kajolondoro, atau very popular. Allahu Akbar. Rukuk sudah mulai tidak stabil, sudah goyang. Allahu Akbar. Sudah sujud, simbol sudah paralyzed, sudah lumpuh, sudah bankruptcy. Allahu Akbar. Duduk, 2 kemungkinan, sama ada bangkit balik atau jatuh balik. Allahu Akbar. Ini sepatutnya kehidupan manusia. Dalam posisi apapun Tuhan dan sekalian, Allahu Akbar. Sedikit punya kaya, punya pangkat, punya kedudukan sekitar aja, sombongnya setengah mati. Sombong itu milik Allah, dan main-main dan sekalian. Sombong dan keagungan adalah milik Allah. Siapa menggunakannya tarik oleh Allah Ta'ala. Oleh itu berhati-hati dan sekalian ya. Salat, kalau boleh tuan-tuan, salat terbagi 2, wajib dan sunnah. Kalau boleh saya sarankan start dari sekarang. Yang belum, yang sudah tania, jangan sampai salat wajib itu tidak berjamaah. Usahakan dari subuh sampai isya berjamaah. Di mana berada itu kemudian, sama di masjid ke, di surau ke, di rumah ke, di pejabat ke, atau di perjalanan. Yang penting tatkala salat usolli fardhu itu jamaah. Karena tuan-tuan tahu kan, kalau salat sendiri itu ganjarannya 1 derajat. Kalau salat jamaah ganjarannya 27 derajat. Kalau kata derajat diganti ribu, so maknanya kalau kita sholat sendirian dapat gaji 1000. Dan kalau sholat jamaah dapat gaji 27.000. Kalau tuan-tuan memilih gaji 1000 dan tidak suka 27.000, sebenarnya orang tidak layak duduk di section 20. Yang paling sesuai di Tanjung Rambutan, kawan-kawan. Miring otaknya sudah. You profesor ke, dokter ke, engineer ke, lawyer ke, mufti ke, kodi ke, ustadz ke, tok kiai ke, sama itu title. Kalau tuan tidak jamaah 1, apalagi sholat kita ini, masya Allah tuan-tuan, baru Allahu Akbar, mestinya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, itu mesti khusyuk. Hanya kepadamu kami mengabdi ya Allah, hanya kepada kami minta pertolongan. Tapi otak kita jalan sudah 5 mall tuan-tuan, Tesco, Jasco, Sogo, Paksen, Giant, Maidin. Kenapa minggu depan akan genduri kawin? Allah Akbar. Jackson sekian, Maidin juga yang murah. Mas, betul kan Pak? Betul kan? Ngaku aja biar cepat selesai. Itu kita. Supaya kita tidak begitu dan diterima Allah, jamaah. Sholat jamaah itu rahasianya luar biasa. Di samping dapat 27 derajat tadi, sembahyang kita diterima semua oleh Allah Ta'ala. Mana dasarnya?
buka kitab Sirah Salikin oleh Syekh Abdus Samad Al-Falambani. Di sana disebutkan tatkala kita salat jamaah, imamnya Allahu Akbar, kita kata Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin ila akhirih. Allah perintah malaikat Jibril pagi, cabut dosa-dosa orang itu semuanya, cabut bersih sampai salam. Bila ada assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, Jibril mohon pada ya Allah, apa perlu saya kembalikan dosa-dosa mereka? Biarkan mereka bersih bagaikan anak yang baru lahir dari perut ibunya. Masya Allah, luar biasa. Tahniah pada tuan-tuan yang sudah berjamaah, yang belum, yuk kita latih putra putri kita untuk sholat berjamaah dan sholat sunnah. Tuan sekalian, kalau boleh saya sarankan, usahakan tuan-tuan sudah cukup jelaskan, sudah umurnya rata-rata sudah 40 tahun ke atas. Kalau umur 40 tahun ke atas disebutkan dalam kitab Ayyuhal Walad oleh Imam Al-Ghazali, bab pertama itu, kalau orang umurnya sudah 40 tahun dan amal baiknya tidak mengatasi amal jahatnya, silakan go to hell. Jadi tuan-tuan ya, jadi kalau boleh saya sarankan 9 jenis salat sunnah usahakan. Yang sudah tinggal right saja, yang belum question mark. Pertama salat sunnah syukur wudu. Artinya apa? Kalau tuan-tuan wudu aja terus salat sunnah. Anytime, pokoknya basah saja, walaupun dilap dengan tawel masih rasa basah, salih salat wudu. Allahu Akbar. Ganjarannya selipar masuk surga. Kedua salat sunnah rawatib, qobliyah, badiyah, qobliyah, badiyah. Seluruh salat wajib ada qobliyahnya. Yang badiyah yang tidak ada dua, badat subuh dan batal asar. Namun bagi tuan-tuan yang lebih sudah advance, qobliyah subuh biar 2 rakaat. Kalau boleh saya sarankan mulai hari ini juga qobliyah zuhur atau qobliyah Jumat 4 rakaat. Badat zuhur atau badat Jumat 4 rakaat. Batal Isya 4 rakaat. Kenapa? Ini hadis sahih, rujuk kitab Nasaikhul Ibad oleh Ibnu Hajar Asqalani. Tatkala kita salat duhur, sebelum duhur 4 rakaat, nilainya sama dengan salat tahajud di malam hari. Kalau salat duhur 4 dan hadis yang lain badat 4, neraka tidak mau menyentuh orang ini, tak berani menyentuh orang ini. Masya Allah. Kalau kita salat batal Isya 4 rakaat seperti salat sunnah di Lailatul Qadar. Ini dah sering dengarkan. Yang penting follow up tuan-tuan. Jangan hanya dengar, hanya bungen tua itu melebu kuping tengen metu kuping kiwa. Itu bahasa Jerman tuan sekalian. Masuk dengan kanan kelihatan kiri, kita pasti follow up. Baik. Yang ketiga salat duha, itu pun kalau boleh 12 rakaat. Yang keempat kemudian sholat tahiyatul masjid. Begitu tak masuk tahiyatul masjid. Kalau ada pengajian begini tak sempat, begitu masuk baca tasbih 4 kali. Itu nilainya sama dengan tahiyatul masjid. Masya Allah. Yang kelima sholat sunnah witir atau di bulan pertama witir. Yang keenam tahajud. Yang ketujuh taubat. Yang ke-8 hajat. Yang ke-9 istikharah. Ini minimal bagi tuan-tuan yang minimal, yang seminggu 1 kali salat tasbih, boleh sendiri boleh jamaah. Luar biasa. Ini kesukaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kalau kita merealisasikan bermana ikut sunnah Nabi. Bila ikut sunnah Nabi, apa kata Nabi? Man ahabba sunnati faqad habani, wa man habani kana ma'i fil jannah. Sesiapa mengikut sunnahku, siapa yang mencintai sunnahku, bermana mencintai aku. Dan sesiapa mencintai aku akan bersamaku di surga nanti. Alhamdulillah. Ya tuan. Sayyidina Abu Bakar sukanya 3. Pertama, suka memandang wajah Rasulullah. Sekarang Rasulullah SAW sudah meninggalkan kita semua. Yang ada pewaris Nabi ya para ulama. Ayo kedekatkan daripada ulama. Man zara ulama faqad zara al-anbiya. Siapa ziarah pada ulama seperti ziarah pada para nabi. Alaikum bimujalasil ulama wastimal kalamil hukama fa inna ta'ala yuhil qalbal maita bidul hikmah kama yuhil arda mimma matar. Wajib atas kami sekalian untuk duduk bersama ulama dan mendengarkan ilmu yang manfaat, karena dua ini bisa menghidupkan hati yang mati sebagaimana air hujan menghidupkan tanah yang tandus. Tahniah saudara sekalian. Ini kesukaan Abu Bakar As-Siddiq. Yang kedua, saya suka mengifakkan harta benda saya ke jalan Rasulullah.
Jadi tuan-tuan, tahniah bagi tuan-tuan yang isi kotak itu untuk diisi, bukan untuk didorong tuan-tuan, untuk diisi. Masa tiap Jumat dan tukang dorong saja, diisi dan dilebihkan sedikit. Sebab tuan-tuan tahu tak, bila harta benda, duit yang tuan masukkan ke kotak saji, duit ketawa dan ngomong. Ada 6 sebetulnya, saya beri 3 saja. Tuan, saya dulu bukan milik Tuan tahu. Bila Tuan berikan ke jalan Allah, maka saya milik Tuan buat selama-lamanya. Masya Allah. Bukan Tuan bank di ratusan ribu di bank, Tuan tahu. Yang Tuan simpan bukan, yang Tuan berikan ke surau, masjid, madrasah, yatim piatu, fakir miskin, itu milik Tuan. Kedua, Tuan, saya dulu harta yang sedikit, tapi bila kau dermakan ke jalan Allah, engkau telah menimpat gandakan saya. Hanya RM1 tuan-tuan, dimasukkan ke kotak amal online 700. Bukan macam bank, tuan masukkan bank mana bank di dunia ini, RM1 masuk, tahun depan tengok ke sana RM1. Karena kekal RM1 itu di dalam bank. Tapi kalau tuan di bank akhirat, begitu masuk 700 online, bukan besok, bukan nanti, online. Kalau nggak percaya silakan Bapak derma sekarang termasuk kubur sektor 21 sana, baru dapat passwordnya di sana. Itu sekalian. Yang ketiga, Tuan dulu menjaga saya tuh, sehingga tuan-tuan membeli peti besi untuk menyimpan saya. Tapi bila Tuan berikan ke jalan Allah, saya menjaga tuan-tuan. Tuan perhatikan, orang yang dermawan, dia tak kisah. Rumahnya mesti dijaga oleh harta bendanya, bukan malaikat, harta benda yang menjaga. Percayalah Tuan sekalian. Tanya, baik Tuan sekalian begitu. Baik ya. Kalau lupa hari ini, minggu depan double. Bukan lupa, alhamdulillah aman, bukan aman, itu lokep, bakil, kedukut, cedel, bedidil, tetewil. Bukan. Bismillahirrahmanirrahim. Aduh, Masya Allah lupa nih. Oke, bulan depan double. Lupa lagi, triple gitu lah Pak. Itu namanya kita semangat untuk mengeluarkan harta benda kita sebagian kecil untuk jalan Allah Ta'ala. Dan terakhir, Sayyidina Abu Bakar menyebutkan, saya ingin salah satu putriku menjadi istri Rasulullah SAW. Artinya moral daripada ini, kita jadi orang tua tuan-tuan, pilihkanlah putri kita, siapa yang mendampingi, yang boleh menyelamatkan dunia dan akhirat, yang menyelamatkan anak-anak kita. Kalau anak kita perempuan, laki-laki yang soleh, anak kita laki-laki, putrinya yang solehah. Itu pilihan. Tamat-tamatnya sikit-sikit aja. Sayyidina Abu Umar 3, amar ma'ruf, suka perintah yang ma'ruf, itu Sayyidina Umar, orang yang tegas, pemberani. Ayo pergi masjid gitu. Itu Sayyidina Umar. Dan juga mencegah kemungkaran, tidak tempat maksiat waktu Sayyidina Umar ada di daerahnya begitu. Dan terakhir, suka membela nasib rakyatnya, walaupun tegas suaranya, tapi suka membela nasib rakyat. Baik. Sayyidina Utsman 3, bersuka memberi makanan. Jadi kalau tuan-tuan suka datang ke Jumat, bawa pisang ke, minum ke, durian ke, itu adalah Masya Allah. Kenapa tidak durian, nanti gaduh tuan sekalian. Pisang paling enak. Apa? Itu memberi makanan. Yang kedua, sukanya memberi pakaian pada yang telanjang. Dulu telanjang itu simbol orang miskin, sekarang simbol orang kaya tuan-tuan. Baik, beri pakaian. Dan yang terakhir, suka membaca Al-Quran. Diceritakan setiap malam beliau ini khatam Quran waktu sholat tahajud. Masya Allah. Baik, bagi kita dan sekalian, ini pesan Sayyidina Umar bin Khattab. Kalau kita sudah pandai membaca Quran, 1 hari 1 malam tidak membaca 100 ayat, dianggap biadab kepada Allah SWT. Oleh itu saya sarankan tuan-tuan, bacalah 100 ayat saja. Membaca Al-Quran ada 2 cara. Pertama bin nadhar, itu ambil Quran, baca Bismillahirrahmanirrahim, Yasin, wal Quranil Hakim, Sadaqallahul Azim. Itu bin nadhar. Yang kedua bil hifzi. Bil hifzi dengan hafalan. Dengan hafalan itu mudah, boleh dengan duduk, boleh dengan baring, boleh dengan berjalan, boleh dengan naik kendaraan, dari rumah ke office baca Quran, dari office balik ke rumah, dari rumah nak shopping, dari shopping balik ke rumah. Masya Allah. Membaca Quran, Masya Allah. Membaca Quran 1 huruf kalau dibaca dalam sholat, baik sholat sendiri, sholat jamaah, sholat fardu, sholat sunnah, 1 huruf 100 derajat ganjarannya.
Kalau dibaca di luar sholat, mesti mantan Tuhan sekali ini ada keadaan wudhu, satu huruf 25 kali ganda. Dan kalau dibaca di luar sholat dalam keadaan batal, satu huruf 10 kali ganda. So tidak ada ruginya membaca Al-Quranul Karim. Subhanallah. Tahniah dan sekalian, ya. Untuk dapatkan 100 ayat, senang aja membaca surah Ikhlas 25 kali. Boleh cash atau installment, ya. Kalau installment sebab subuh 20, duhur 20. Walaupun keluar Allah saja tiap hari, malaikat tak boring pun. Tak mengatakan, Tuhan, tak ada surah lain ke? Kulhu aja pening lagu, tak ada. Baca aja, oke? Baik. Sayyidina Ali kesukaannya 3. Pertama, suka melayan tamu. Bila ada tamu saja, gembiranya bukain, Masya Allah. Karena tamu itu membawa berkah. Tamu didampingi malaikat. Tatkala malaikat kira makan dan minum, malaikat mendoakan keberkatan kita. Masya Allah. Agaknya Sayyidina Ali ikut atuknya Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim itu Tuhan dapat title Khalilullah, kekasih Allah. Tatkala tanya Tuhan atas dasar apa mendapat title Khalilullah? Saya punya 3 amalan. Coba, kalau Tuhan tadi kasih Allah 3 amalan. Pertama, saya mendahulukan Allah. Allah first. Allah yang saya dahulukan. Kedua, saya tidak bingung, tidak pernah tension, tidak pernah jibek, ambek, dablek, budek, picet, tak pernah kalang kabut atas ketentuan Allah. Rezeki datang Allah Ta'ala. Dan ketiga, saya tidak akan makan kecuali dengan teman atau dengan tamu. Masya Allah. Baik. Yang kedua, kecuali Sayyidina Ali, puasa di musim panas. Tuan-tuannya sudah pergi umroh haji musim panas di Mekah, Masya Allah, menyerap darah tuan sekalian. Namun suka puasa itu simbolik. Sebagai pemimpin, suka membela rakyat, suka menanggung penderitaan, bukan yang enak-enak. Dan yang terakhir, suka perang dengan pedang ciptaan sendiri. Itu saya suka mandiri, berdikari, suka ciptaan sendiri. Masya Allah. Itu Sayyidina Ali. Boleh huraikan panjang dan sekalian, poin-poin saja. Jibril kesukaannya pertama memberi hidayah. Jadi kalau banyak orang dapat hidayah sekalian, itu ada kerja Jibril. Yang kedua, mendampingi orang takarrub kepada Allah. Tuan-tuan katakan malam hari sedang tahajud, baca zikir, tahu bulu rumah berdiri, itu Jibril mengaminkan kita. Masya Allah. Dan ketiga, suka membawa doanya orang yang teraniaya atau madlum. Hati-hati tuan sekalian. Ittaqu da'watal madlum, kata Rasul. Takutlah doanya orang teraniaya. Dan terakhir, Allah Subhanahu wa taala. Sukanya juga 3. Pertama, badul istita'ah. Tuan, tatkala ketaat kepada Allah, jangan campur aduk. Hanya kepada Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tengok akhir surah Kahfi itu. Siapa ingin bertemu dengan Allah, beramallah dengan amal soleh. Dan jangan menyekutukan Allah dengan apapun. Jangan menyekutukan Allah. Musyrik atau menyembah Allah itu bukan hanya menyembah batu, menyembah orang, menyembah angin, menyembah air, bukan. Menyembah diri sendiri, itu juga musyrik. Syirik, merasa mendabik dada, paling pintar, paling hebat, paling kuasa, paling itu adalah musyrik. Baik, Allah tidak suka. Yang kedua, Allah suka pada hambanya yang suka menangis tatkala menyesali dosa-dosa yang telah dilakukan. Ya, kita banyak dosa Tuhan. Nobody is perfect. Siapapun kita mesti dosa. Dosa kita Masya Allah luar biasa. Dosa mata, telinga, tangan, kaki banyak. Oleh karena itu kita menangis. Apalagi diikuti dengan sholat taubat. Kalau boleh sholat taubat jangan ditinggalkan. Sholat taubat bebas, boleh pagi, boleh petang, boleh siang, boleh malam. Dan terakhir sekali, Allah suka pada hambanya yang sabar ketika memang musibah. Kita dalam keadaan musibah, setahun lebih itu antara kita mendapat gebluk pandemi itu sekali kita sabar. Sabar artinya bertahan. Kenapa sabar? Karena setiap Allah menguji kepada kita ada 3 kemungkinan. Pertama, sebagai warning. Warning benar-benar Allah yang cinta pada kita. Kedua, untuk mencuci, membersihkan dosa-dosa kita. Dan terakhir, untuk mengangkat derajat kita. Oleh karena itu, tatkala kita berdoa, ya Allah, jangan kau uji saya di luar batas kemampuanku ya Allah. Tetapi kalau kau uji juga ya Allah,
Aku yakin seyakin-yakinnya Engkau sayang kepadaku ya Allah. Kalau itu yang Tuhan ucapkan, setan lari Tuhan. Bukan, kenapa ya Allah, aku dah sholat, aku dah puasa, kenapa. Macam Allah tu pakcik kita udah di soal-soal. Tak payah, serahkan diri kepada Allah. Oke Tuhan, itu saja masa tepat jam 1. Ayo kita berdoa, semoga diri kita, keluarga kita, masyarakat, bangsa dan negara kita aman, tenteram, sejahtera, batatun thayyibatun warabun wafur, dan kita dijadikan keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah, putra putri cucu cici yang berguna bagi agama, nusa, bangsa dan negara. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana zidna ilman nafi'a wa amalan salihan maqbula wa rizqan halalan ya Allah, madkhilna mudkhala sidqin wa akhrijna mukhraja sidqin wa jalna sultanan nasira bi rahmatir rabbil alamin. Ya Allah, ya Tuhan kami, walaupun kami bergelimang dengan dosa dan salah, kami tetap tamah rahmat-Mu ya Allah. Ya Allah, seandainya pandangan kami, pendengaran kami, fikiran kami, ucapan kami, tingkah laku kami, hati dan jiwa kami terkeluar dari ajaran-Mu, baik kami sengaja maupun kami tidak sengaja, kami sedar atau kami tidak sedari, kami hanya mampu mohon ampun dan maaf kepada-Mu ya Allah. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami, dosa-dosa kedua orang tua kami, dosa-dosa keluarga kami, dosa-dosa muslim-muslimat seantero dunia, baik masih hidup atau tak meninggal dunia, dan kekalkan lisan kami ya Allah, baik hidup dan menjelang mati kami nanti, untuk selalu mengucapkan kalimat thayyibah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina wa taqina jannatal ma'mur al-hizi ghafar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal alamin. Taqabbalallahu minkum. Walil hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.